Oke, halo. Perkenalkan nama saya Teofili Orhoru, mahasiswa MHI 17, Universitas Pelita Harapan. Di saat ini, saya akan mempresentasikan mengenai ASCC dan AOIP dan upayanya dalam pengembangan sumber daya manusia. Oke, yang pertama akan kita lihat adalah mengenai ASCC atau ASEAN Socio-Cultural Community. Jadi, ASCC itu sebagai salah satu pilar utama dalam integrasi ASEAN, dia berfokus pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan penurunan angka kemiskinan ekstrim. Dilihat dari fokus ini, ada 3 tujuan global yang relevan dengan ASCC Blueprint, yaitu pengentasan kemiskinan secara langsung yang berkaitan dengan tantangan ketimpangan sosial dan kemiskinan ekstrim, kemudian pembangunan berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek krusial seperti perlindungan lingkungan, pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dan yang ketiga yaitu penguatan ketahanan sosial berkaitan dengan upaya membangun masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, dan mampu mengatasi berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang relevan dengan tantangan migrasi, kesenjangan sosial, serta ancaman ekstremisme. Dilihat dari tujuan dan fokus yang sudah dijabarkan sebelumnya, jadi ASCC itu mempunyai visi strategis. Ada 5, yaitu yang pertama menciptakan komunitas yang inklusif bertanggung jawab partisipatif, kemudian menciptakan komunitas yang menjamin akses yang adil terhadap hak dan peluang, menciptakan komunitas yang berkelanjutan dan sadar lingkungan, menciptakan komunitas yang tangguh terhadap bencana dan ancaman sosial, dan menciptakan komunitas yang dinamis dan bangga terhadap identitas ASEAN. Oke, kita lanjut untuk melihat mengenai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau yang sering kita sebut dengan AOIP. Jadi, AOIP ini dia hadir karena latar belakangnya itu karena ASEAN itu berada di posisi strategis di kawasan Asia Pasifik dan Samudra Hindia, yang kita tahu sendiri bahwa itu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan dinamika geopolitik. Dan posisi strategis ASEAN ini dikatakan memiliki kepentingan untuk membangun kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera dengan menegaskan sentralitasnya sebagai pemimpin dalam kerjasama kawasan yang inklusif dan berkelanjutan. AOIP dia merumuskan ada area-area kerjasama prioritas, yaitu yang pertama kerjasama maritim, di mana kerjasama maritim dihadapkan dapat menciptakan pelayaran yang bebas dan aman, menyelesaikan perselisihan secara damai, mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan melalui konsep ekonomi biru, mengatasi pencemaran laut, serta meningkatkan kolaborasi dalam ilmu pengetahuan kelautan. Kerjasama yang kedua yaitu konektivitas, dan upaya konektivitas ini kenapa dia diprioritaskan? Dia diprioritaskan itu melalui dukungan terhadap Master Plan ASEAN Connectivity atau MPAC tahun 2025. Dan hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan interaksi antar masyarakat, serta penguatan kerjasama di tingkat subkawasan. Kerjasama yang selanjutnya adalah Sustainable Development Goals atau SDG, di mana kita tahu bahwa agenda global dan regional SDGs itu didukung melalui pemanfaatan digitalisasi dan penyelarasan dengan visi komunitas ASEAN 2025. Dan langkah ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif. Dan kerjasama yang terakhir yaitu kerjasama ekonomi yang mencakup ekonomi digital, pengembangan UMKM, peningkatan perdagangan, penelitian dan pengembangan, penanganan perubahan iklim, adaptasi terhadap revolusi industri keempat, integrasi ekonomi yang lebih dalam, serta mendorong inovasi sosial. Dari penjabaran mengenai ASCC dan AOIP tersebut, kita bisa melihat bahwa ada keselarasan antara ASCC dan AOIP terkait pengembangan sumber daya. Di mana pengembangan sumber daya manusia adalah inti visi komunitas sosial budaya ASEAN yang berorientasi pada manusia inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Dan untuk mempersiapkan masyarakat ASEAN menghadapi tantangan global dan menjadi masyarakat yang sejahtera, perlu adanya peningkatan kapasitas individu melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pemberdayaan. Kalau kita tinjau dari perspektif Indo-Pasifik, keberhasilan AOIP itu sangat bergantung pada kemampuan ASEAN untuk memainkan peran sentral dan proaktif. Dan untuk mencapai hal ini diperlukan SDM yang inovatif, adaptif, kompeten, dan memiliki daya saing yang tinggi di berbagai bidang agar dapat memperkuat kapasitas ASEAN untuk mengimplementasikan visi AOIP dan mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera. Kesimpulan yang bisa kita ambil,
Dari keselarasan ini adalah pengembangan sumber daya manusia merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi komunitas sosial budaya ASEAN yang sejahtera dan tangguh dalam menghadapi tantangan global. Dan SDM yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi tidak hanya esensial bagi kemajuan internal ASEAN, tetapi juga krusial dalam memperkuat peran sentralnya di kawasan Indo-Pasifik melalui AOIP, yang bertujuan menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Dan investasi dalam SDM memberdayakan masyarakat dengan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi global dan mencapai kemandirian, sehingga secara langsung berkontribusi pada masa depan yang lebih aman dan makmur bagi seluruh kawasan, termasuk negara-negara anggota ASEAN. Melihat dari hal ini, salah satu negara di Indo-Pasifik, Amerika Serikat, ASEAN itu mulai menjalin kerjasama dengan beberapa negara di Indo-Pasifik, beberapa negara besar. Salah satunya itu Amerika Serikat. Kenapa saya mengambil contoh mengenai investasi Amerika Serikat terhadap SDM ini? Karena yang saya lihat dari beberapa sumber yang sudah saya baca, Amerika dia memiliki peran yang sangat penting dan menyumbangkan dan mendukung sudah lebih dari 5,1 juta pekerjaan di kawasan ini dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja lokal. Nah, pemerintah Amerika Serikat itu dia berinvestasi dalam SDM melalui sektor swasta maupun pemerintah langsung. Dan pemerintah Amerika Serikat juga aktif melalui berbagai pertukaran antara individu, ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, pendidikan, dan pelatihan teknis yang didasarkan pada kepercayaan dan hubungan personal. Kita bisa melihat beberapa program yang sudah dijalankan untuk pemberdayaan SDM ini, program yang sudah dijalankan Amerika Serikat dengan negara-negara ASEAN. Salah satunya adalah inisiatif seperti program STEM atau Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika oleh Facebook dan USAID untuk membuka laboratorium di Vientiane yang bertujuan untuk memperkuat pelatihan STEM di Laos. Dan kemudian ada juga kemitraan Google di Indonesia untuk melatih 100.000 pengembang Android, dan ada program Build It atau Building University Industry Learning and Development Through Innovation and Technology untuk membantu Vietnam memodernisasi program STEM-nya dalam pendidikan tinggi. Nah, inisiatif-inisiatif yang sudah saya sebutkan beberapa ini itu bertujuan untuk memodernisasi pendidikan tinggi dan meningkatkan keterampilan di bidang teknologi. Selanjutnya, ada program pertukaran yang disponsori oleh pemerintah Amerika Serikat seperti Youth Southeast Asia Leaders Initiative untuk pemimpin muda ASEAN dan program beasiswa Fulbright yang telah menghasilkan jaringan pemimpin berpengaruh di berbagai sektor di negara-negara Indo-Pasifik. Selain itu, ada juga program seperti Third Country Training Program atau TCTP Amerika Serikat dan Singapura yang secara khusus melatih para pejabat dari negara-negara anggota ASEAN termasuk wilayah Mekong dalam bidang-bidang penting seperti perdagangan lintas batas dan manajemen bencana dengan bertujuan untuk mempromosikan konektivitas, pembangunan berkelanjutan, dan ketahanan regional di antara negara-negara ASEAN. Nah, melihat hal ini, melihat dari ASCC dan OIP, Indonesia itu prospek kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Asia Tenggara itu bisa dikatakan harus berpusat pada penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui serangkaian langkah strategis. Langkah-langkah strategis apa saja? Langkah strategis itu mencakup inisiatif kolaborasi pendidikan dan pelatihan dengan negara-negara tetangga, serta upaya aktif untuk mendorong peningkatan akses terhadap teknologi dan inovasi yang dapat mempercepat pembangunan SDM di tingkat regional. Kemudian Indonesia juga diharapkan memainkan peran kepemimpinan yang signifikan dalam ASEAN, terutama dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang memfasilitasi pengembangan SDM di seluruh Asia Tenggara. Lebih lanjut, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat peran ASEAN dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan sosial melalui investasi yang berkelanjutan dalam SDM. Nah, untuk mencapai efektivitas yang maksimal, Indonesia itu perlu untuk mengadopsi praktek-praktek terbaik dalam pengembangan SDM yang telah terbukti berhasil di kawasan, termasuk yang selaras dengan visi AOIP dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Dan selain itu, penguatan program pertukaran dan pelatihan dengan fokus pada peningkatan keterampilan di sektor-sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ASEAN harus menjadi prioritas. Dan yang terakhir,
Identifikasi dan pemanfaatan peluang kerjasama dan dengan berbagai negara, baik di dalam kawasan Asia Tenggara maupun di lingkup Indo-Pasifik yang lebih luas, akan menjadi kunci dalam mengembangkan SDM yang berkualitas di kawasan ini. Oke, setelah presentasi yang sudah saya jabarkan sebelumnya, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pengembangan sumber daya manusia itu merupakan elemen krusial dalam mewujudkan visi integrasi ASEAN melalui pilar Komunitas Sosial Budaya atau ASCC, dan juga menjadi kunci keberhasilan ASEAN dalam memainkan peran sentral di kawasan Indo-Pasifik melalui AOIP. Dan ASCC menyoroti pentingnya peningkatan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat ASEAN, sementara AOIP itu dia menekankan perlu adanya SDM yang adaptif dan berdaya saing untuk mencapai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Dan investasi dari negara-negara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu menunjukkan adanya pengakuan global akan pentingnya sumber daya manusia di kawasan ini. Dan lebih lanjut, Indonesia itu memiliki prospek kebijakan luar negeri yang signifikan di Asia Tenggara dengan memprioritaskan pengembangan SDM melalui kerjasama regional, adopsi praktik terbaik, dan pemanfaatan kerangka kerja ASCC dan AOIP untuk memperkuat ketahanan dan sentralitas ASEAN di panggung global. Oke, demikian presentasi saya. Terima kasih.